video kali ini dari kelompok SCID, kami hari ini akan mengerjakan tugas proyek yang berupa di mana kami akan melakukan yang dinamakan web scraping atau pengambilan data atau informasi dalam jumlah besar kita bentuk atau untuk kita analisis dan menghasilkan data yang kita butuhkan nanti. Baiklah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, kenalin, nama saya Farah Dermawan dan saya sebagai perwakilan dari kelompok ini untuk membuka, penutup, dan beberapa video selanjutnya. Dan sebelum kalian menonton video bagaimana cara kami melakukan web scraping, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, tentu kalian memerlukan device. Kalian bebas menggunakan device apapun, tetapi saran dari saya kalian lebih baik menggunakan device seperti laptop atau komputer, karena melakukan web scrapingnya akan jauh lebih mudah dengan menggunakan laptop ataupun komputer. Dan yang kedua yang kalian harus perhatikan ialah web apa yang akan kalian gunakan untuk kalian scrap atau untuk kalian ambil datanya. Dan jangan gunakan web yang ilegal tentunya. Tentukan bahwa web itu adalah web yang legal dan dapat kalian scrap datanya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video ini. Kita segera menuju kolom pencarian dan mengetik scrapsite.com. Setelah halaman hasil tampil, kita membuka tautan pertama yang mengarah langsung ke situs tersebut. Pada tampilan awalnya terlihat jelas tulisan scrap this site yang menjadi banda situs latihan scraping ini. Setelah masuk, kita menuju menu Explore Sandbox, yaitu halaman yang berisi berbagai dataset untuk latihan scraping. Beberapa kategori muncul, namun fokus video ini adalah dataset negara-negara di dunia. Di dalamnya terdapat nama negara, ibu kota, populasi, serta luas wilayah. 4 informasi ini yang nantinya akan diambil melalui proses scraping dan dipindahkan menjadi data terstruktur. Setelah dataset ditinjau, kita membuka tab baru dan mencari Google Colab. Platform ini digunakan untuk manuskrip scraping dan mengeksekusinya langsung dari browser. Kita membuka hasil pencarian teratas, lalu masuk ke halaman utama Google Colab, dan di sini kita menekan tombol New Notebook atau membuat file baru yang akan menampung seluruh proses scraping yang akan dibuat. Ketika notebook terbuka, kita mengganti namanya menjadi contoh scraping web. Setelah itu kita memasang lingkungan kerjanya. 2 modul wajib langsung dipasang, yaitu request sebagai alat pengambil halaman web, serta Beautiful Soup sebagai alat pembaca dan pengurai struktur HTML. Setelah instalasi selesai, tanda sukses muncul di layar yang menunjukkan modul siap digunakan. Bagian ini penting sebagai fondasi sebelum kita menulis kode utamanya. Pada langkah berikutnya, kita membuat sel baru untuk menulis kode scraping. Pertama, kita memanggil modul request dan beautiful soft. Lalu, kita membuat variabel untuk mengambil halaman scrap this site menggunakan alamat dataset negara yang tadi sudah kita buka. Kita kembali ke browser, mencari link tersebut, lalu menempelkan ke dalam variabel respon. Berikutnya, kita memproses isi halaman dengan beautiful soap dan menyimpan di variabel soap menggunakan format parser HTML. Dengan 2 variabel ini, kita sudah memiliki akses penuh terhadap struktur HTML yang membuat data negara di situs tersebut. Untuk memastikan halaman benar-benar sudah diambil, kita mencetak seluruh isi HTML menggunakan print. Hasil tampilannya sama dengan halaman view page sold pada browser. Setelah itu, kita membuka kembali situs negara tadi dan memilih image untuk melihat struktur HTML secara langsung. Dari sini terlihat bahwa setiap negara disimpan dalam satu blok yang berisi nama negara, nama ibu kota, dan jumlah populasi. Jumlah inilah yang menjadi dasar pemetaan agar Beautiful Shop bisa mengambil data secara akurat. Dengan memahami struktur tersebut, kita menulis kode untuk mengambil masing-masing elemen. Kita mencari blok negara, lalu mengekstrak nama negaranya, ibu kotanya, dan jumlah penduduknya. Kita menggunakan metode getText agar hanya tulisan bersih yang diambil tanpa tag HTML. Semua data tersebut kemudian kita masukkan dalam daftar bernama results. Setelah dijalankan, seluruh nilai tampil sesuai kebutuhan menandakan bahwa proses scraping telah berhasil membaca 3 data penting tersebut. Bagian terakhir video menunjukkan proses mengubah data tersebut menjadi file CSV. Kita menambahkan import CSV lalu membuka file baru bernama countries. Setelah menjalankan kode, file CSV langsung muncul di panel file. Ketika dibuka, seluruh data dari hasil scraping tampil dalam bentuk tabel.
Inilah hasil akhir yang ingin dicapai. Pada proses akhir scraping, semua data yang telah dikumpulkan pada result akan lebih mudah digunakan dan tersusun rapi. Data yang dimuat adalah ibu kota, nama seluruh negara, hingga populasi yang terdapat pada situs. Hal ini menjadi fondasi bahwa data yang dipindahkan menjadi file akan lebih mudah digunakan. Baiklah, itu dia video bagaimana cara kita melakukan web scraping. Selanjutnya saya akan menampilkan video bagaimana kami melakukan praktek web scraping ini terhadap website sekolah kami sendiri, yaitu SMA Negeri 2 Palembang. Sebagaimana tugas yang harus dilakukan. Baiklah, kita rasa tidak perlu berlangsung lebih lama lagi, dan langsung saja kita melakukan scraping terhadap web sekolah kita. Tanpa menunda, kita mengetik SMA 2 Palembang pada kolom pencarian. Hasil pencarian langsung menampilkan tautan resmi yang berada pada urutan paling atas. Kita klik tautan tersebut dan masuk ke halaman beranda situs SMA Negeri 2 Palembang. Pada halaman ini, terlihat struktur web yang terdiri dari beberapa section seperti banner utama, navigasi, bagian atas, serta konten informasi sekolah yang menampilkan visi, misi, dan moto. Elemen-elemen tersebut dibangun menggunakan div dan section yang terbagi dalam beberapa lapisan kelas, sehingga dari sudut pandang pemrograman, kita bisa melihat bahwa situs ini memiliki struktur HTML modern yang cukup rapi dan mudah untuk diurai. Setelah memahami tampilan awal halaman, kita mulai menelusuri navigasi untuk mencari bagian yang akan menjadi target scraping. Pada menu terdapat beberapa kategori seperti profil, data siswa, arsip, dan galeri. Namun fokus utama kita adalah menu guru dan staf yang menampilkan daftar lengkap tenaga pengajar sekolah ini. Bagian tersebut menggunakan tampilan card yang berisi nama guru serta posisi mereka seperti guru mata pelajaran tertentu, tenaga administrasi, hingga koordinator bidang. Masing-masing card menggunakan struktur yang hampir identik, sehingga ini sangat ideal untuk scraping. Dari sudut pandang HTML, setiap card berisi tag P yang berfungsi sebagai kontainer utama untuk nama dan satu tag P lainnya. Untuk posisi guru, konsistensi seperti ini sangat penting karena memudahkan kita mencari elemen menggunakan Beautiful Soup hanya dengan selektor berbasis kelas. Dengan mengetahui target datanya, kita membuka tab baru untuk mengakses Google Colabs sebagai tempat pengodingan. Kita mengetik Google Colabs lalu membuka hasil pencarian teratas. Colab memudahkan kita menjalankan Python langsung dari browser tanpa perlu instalasi tambahan. Ini menjadi platform sempurna untuk demonstrasi scraping. Di halaman utama Colabs kita pilih New Notebook sehingga file kosong langsung dibuat. Setelah berada pada tampilan notebook, kita sudah memiliki ruang kerja yang mampu menjalankan kode Python, menyimpan data dan membuat file CSV seperti yang kita perlu nantinya. Langkah awal di notebook adalah kita memberi nama file agar mudah dikenali. Kita mengganti nama file scraping tersebut menjadi SMA Negeri 2 Palembang. Setelah itu, kita mulai memasang dependensi yang dibutuhkan. Dua modul wajib yang dibutuhkan adalah request untuk mengambil halaman web dan Beautiful Soup untuk parsing HTML. Kita menginstalnya melalui pip. Request memungkinkan kita melakukan permintaan HTTP GET sehingga kita dapat mengambil seluruh isi HTML situs. Sedangkan Beautiful Soup membantu kita menguasai elemen HTML seperti tag div, tag P, kelas tertentu, dan struktur bertingkat yang dibangun dalam situs SMA Negeri 2 Palembang. Proses selesai, Colab menampilkan pesan sukses. Setelah modul berhasil terpasang, kita membuat sel baru untuk mulai menulis kode scripting. Kita melakukan import request dan import Beautiful Soup, lalu membuat variabel respon yang berfungsi memanggil request get dengan memasukkan alamat situs SMA Negeri 2 Palembang.sca.id. Variabel respon ini berisi seluruh konten HTML halaman. HTML yang kita dapatkan masih berupa teks lengkap, sehingga kita perlu memproses lebih lanjut. Untuk itu, kita memanggil Beautiful Soup dan membuat variabel soup dengan parameter respon.text dan HTML parser. Soup inilah yang akan menjadi struktur dasar untuk menemukan data guru. Dengan soup ini, kita bisa melakukan pencarian elemen menggunakan metode find all, find, get text, serta menavigasi struktur HTML berdasarkan kelas. Pada tahap inilah HTML situs sudah siap dipetakan oleh Python sehingga proses scraping bisa dilakukan secara sistematis.
Baiklah, kita kini kembali ke halaman guru dan staf di browser dan membuka inspect. Pada panel inspect terlihat jelas setiap card guru berada dalam div yang menggunakan beberapa kelas seperti Waveful, ShadowLG, Default, dan beberapa kelas tambahan untuk layout. Pada setiap card terdapat dua elemen P. Elemen pertama memiliki kelas panjang yang memuat nama guru dengan style ukuran font besar. Elemen kedua memiliki kelas yang memuat posisi guru. Dengan informasi ini, kita menulis perintah soap.findAll untuk mengambil seluruh card. Setelah itu, kita memuat love for card in guru card agar setiap card diproses satu persatu. Pada setiap card, kita menulis kode card.findT untuk menemukan nama guru dengan selektor kelas panjang yang tersedia. Baik, lalu menulis card.findP lagi untuk mengambil elemen posisi guru. Setelah dua elemen ditemukan, kita menggunakan getTextStrip_True agar hanya teks bersih yang diambil tanpa format HTML. Jika salah satu elemen tidak ditemukan, kita memberikan nilai NA sebagai pengganti agar struktur data tetap lengkap. Seluruh hasil disimpan dalam dictionary yang memiliki keyname dan position lalu ditambahkan ke dalam list guru data. Dengan cara ini, seluruh nama guru beserta posisi mereka dapat diambil secara otomatis. Logika for find all dan getText menjadi inti proses scraping pada video ini. Setelah loop selesai dijalankan, kita mencoba mencetak beberapa data dari guru data untuk memastikan hasil scraping sudah benar. Setiap data menampilkan nama guru yang ditulis di halaman resmi serta posisi mereka yang tampil dalam format paragraf kedua. Konsistensi data ini menunjukkan bahwa Selector Beautiful Soup bekerja sesuai harapan. Scraping berhasil karena struktur HTML yang digunakan situs ini cukup stabil, sehingga semua card guru dapat diambil dengan mudah. Bagian ini juga memperlihatkan bagian Python memproses kumpulan data semi terstruktur dan mengubahnya menjadi list berisi dictionary. Teknik ini sangat umum dipakai dalam berbagai pekerjaan data karena memudahkan proses lanjutan seperti penyimpanan atau analisis. Ketika data guru sudah lengkap, kita beralih ke proses ekspor ke CSV. Kita mengimpor CSV lalu membuat file baru bernama Guru SMAN 2 Palembang. Kita membuat file names berupa name dan position agar dua kolom pada CSV sesuai dengan struktur data yang sudah dikumpulkan. Dengan writer kita menuliskan header lalu menulis setiap baris data dalam guru data. Setelah kode dijalankan, file CSV muncul di panel file collab. Ini menunjukkan bahwa data dari situs telah berhasil diubah menjadi format yang bisa dibaca oleh berbagai aplikasi seperti Excel atau Google Sheets. Akhirnya kita membuka file CSV dan dapat melihat bahwa nama guru beserta posisi mereka telah tersusun rapi. Semua data ditampilkan sesuai urutan pada card yang ada pada halaman staf dan guru pada situs SMA Negeri 2 Palembang. Dengan demikian meliputi pengambilan HTML, pemetaan teks, parsing struktur, hingga penulisan CSV dengan berjalan lancar. Video ini adalah hasil demonstrasi dari web scraping pada situs sekolah. Baiklah, itu saja video yang dapat kami tampilkan atau pertontonkan kepada kalian pada video kali ini. Dan itulah bagaimana kami mengambil data dari web sekolah kami sendiri. Baiklah, saya harap informasi yang kami sampaikan ini akan bermanfaat untuk kalian. Dengan kalian melakukan scraping tadi, kalian akan mempermudah kalian untuk mengekstrak data-data yang cukup sulit untuk diambil. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Dari kelompok HID mengucapkan terima kasih.